Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita berdoa semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Sebelum itu Ustadz ingatkan sekali lagi bahwasanya marilah kita tetap jaga kesehatan kita dengan cara tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Pada kesempatan kali ini giliran Ustadz yang menyampaikan di bab yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang gabungan operasi hitung pecahan. Harapannya adalah ketika kita sudah belajar pada materi ini, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di operasi hitung pecahan, tapi bentuknya gabungan atau campuran. Maksudnya apa tuh gabungan dan campuran? Oke, nah, kita jelaskan, tapi sebelumnya silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu pada link berikut ini. Baik, terima kasih sudah mengisi linknya. Ustadz sampaikan sekali lagi bahwasanya kita akan belajar tentang gabungan operasi hitung pecahan. Gabungan artinya adalah nanti di dalam menyelesaikan itu ada beberapa cara yang akan kita tempuh, ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya matematika itu memiliki yang namanya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, ketika Ustadz dulu belajar di SD, Ustadz diajarkan oleh guru SD tentang yang namanya pipo londo. Pipo londo itu kepanjangannya adalah ping poro lan sudo. Artinya ketika kita menemukan soal tentang bilangan pecahan ataupun bilangan bulat biasa, pipo londo ini sifatnya sama. Maksudnya adalah ketika ada ping, poro, lan sudo. Ping itu perkalian, poro itu pembagian, lan itu penjumlahan, dan sudo itu pengurangan. Artinya dikerjakan dulu ping poronya, piponya dikerjakan dulu, ping poro. Kalau ada bentuk soal yang ada perkalian atau pembagiannya, itu kita kerjakan dulu. Kalau itu udah nggak ada, baru kita lanjut ke menghitung penjumlahan maupun pengurangan. Contohnya pada soal berikut. Kita coba yang pertama, yaitu soal yang A, 4/6 dikali 3/2 ditambah 7/12. Nah, ini ada dua operasi, yaitu perkalian dan operasi penjumlahan. Perkalian dan penjumlahan itu lebih kuat perkalian, artinya kita kerjakan yang ini dulu, ya. Kita kerjakan ini dulu, perkalian pecahan. Caranya adalah 4 dikali 3, atau atas dikali atas, bawah dikali bawah. Itulah cara mengerjakan perkalian pecahan. 4 kali 3 ketemunya adalah 12 per 6 kali 2 ketemunya juga 12. Nah, berarti 4/6 kali 3/2 hasilnya 12/12. Tinggal kita cantumkan yang selanjutnya, yaitu 7/12. Nah, di baris yang kedua ini operasi perkalian sudah nggak ada karena sudah kita hitung tadi. Tinggal operasi penjumlahan. Nah, untuk menghitung penjumlahan ini kebetulan soalnya enak karena bilangan penyebutnya sama-sama 12. Tapi kalau nggak sama, kita harus samain dulu. Oke, berhubung ini udah sama, berarti kita bisa langsung hitung, yaitu tinggal menjumlahkan bilangan pembilangnya atau atasnya, yaitu 12 tambah 7, ketemunya adalah 19/12. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 19/12 untuk yang A. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, masih di halaman yang sama, halaman 28 nomor 10, tapi yang B. Berikut soalnya.
Untuk soal yang B, itu ada 4/5 dikurangi 7/21 kali 3/7. Nah, di sini ada dua operasi, yaitu operasi pengurangan dan operasi perkalian. Meskipun operasi pengurangan itu di sebelah kiri, tapi karena pengurangan dengan perkalian itu lebih kuat perkalian, maka yang dihitung adalah ininya dulu. Nah, kita hitung dulu, yaitu yang tadi 7/21 kali 3/7. Sebenarnya caranya adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi kok angkanya gede-gede gitu ya? Angkanya gede-gede, mending kita sederhanakan. Yaitu caranya adalah 7 kali 3 itu sama dengan 7 kali 3 per 21 kali 7. Nah, cara menyederhanakannya adalah, coba 7 kali 3 ketemunya berapa? Ketemunya adalah 21 dibagi bawahnya 21 kali 7. Nah, menyederhanakannya adalah 21 dibagi 21, karena per itu artinya sama aja dengan bagi. 21 dibagi 21. Ya, atau gini, sama-sama dibagi 21. Ya. Ini dibagi 21, yang ini juga dibagi 21. Nah, 21 dibagi 21 hasilnya 1. 21 dibagi 21 hasilnya 1, dikalikan 7 ketemunya 7. Jadi hasil 7/21 kali 3/7 sama aja dengan 1/7. Nah, setelah tadi hitung, ketemunya adalah 4/5 dikurangi tadi hasil perhitungannya menjadi 1/7. Karena kita sudah menyederhanakannya. Nah, ini berbeda dengan soal yang A. Kalau yang A tadi penyebutnya udah sama. Kalau ini penyebutnya berbeda, ya. Jadi kita kerjakan dulu. Menyamakan penyebut boleh, atau dikalikan silang juga lebih cepat, ya. Kita coba dengan perkalian silang, ya. 4 kali 7. Perkalian silang, ya. Berarti 4 dikali 7, satunya dikali 5. 4 kali 7 ketemunya adalah 28. Tandanya kurangi, berarti kita juga ikut kurangi. 5 kali 1 ketemunya 5. Nah, bawahnya ini juga dikalikan. 5 kali 7 ketemunya 35. Jadi 28 kurangi 5 sama dengan 23 per 35. Nah, itu lebih enak kalau misalkan penjumlahan ataupun pengurangan bilangan pecahan tapi penyebutnya berbeda. Enaknya seperti ini, pakai perkalian silang. 4 kali 7 ketemunya 28, langsung tulis 28. Tandanya mengikuti. Kalau misalkan pengurangan, ya ditulis pengurangan. Kalau tambah, di sini juga ditulis tambah. Lalu 5 kali 1 ketemunya 5. Terus bawahnya juga dikalikan. Nah, ketemunya seperti ini. Nah, kita coba lagi satu soal yang berbeda, ya. Kalau tadi ada, yang pertama ada perkalian dengan penjumlahan, yang kedua ada pengurangan dengan perkalian. Kalau ini misalkan sama-sama kuat, misalkan penjumlahan dengan pengurangan ataupun perkalian dengan pembagian itu dalam satu soal. Ya, itu yang dikerjakan mana dulu, gitu ya. Seperti soal berikut. 9/16 dibagi 2/8 dikali 3/6. Yaitu kita kerjakan yang ini dulu, ya. Pembagian dan perkalian. Kemarin sudah diajarkan sampai sadahida. Kalau pembagian pecahan, caranya adalah yang paling kiri tetap ditulis 9/16. Tanda bagi ini diubah menjadi kali, tapi syaratnya ini dibalik. Kalau ini 2/8 diubah menjadi 8/2 kali 3/6.
Nah, seperti itu. Lalu gimana? Kita bisa langsung hitung 9 kali 8 kali 3 itu hasilnya berapa, lalu bawahnya 16 kali 2 kali 6 hasilnya berapa. Tapi kita juga bisa menyederhanakan. Caranya adalah, contohnya adalah ini ada 8, ini ada 2. 8 dibagi 2 ketemunya 4. 2 dibagi 2 ketemunya 1. Nah, kita sederhanakan. Ya. 3 dibagi 3 ketemunya 1. 6 dibagi 3 ketemunya 2. Nah, bilangan yang dicoret sudah nggak dipakai. Digantikan dengan bilangan yang kecil ini. Nah, apakah ada yang bisa disederhanakan lagi? Ternyata ada. 4 dengan 16. Ya, coba 4 dibagi 4 ketemunya 1. 16 dibagi 4 ketemunya adalah 4. Nah, kita lihat lagi, cek lagi, apakah ada yang masih bisa disederhanakan? Sepertinya sudah nggak ada. Berarti kita langsung kalikan aja. 9 kali, bukan 8, bukan 4, tapi kalikan 1. Karena yang lain udah dicoret, nggak kepake. 9 kali 1 kali 1, ketemunya adalah 9. 4 kali 1 kali 2 ketemunya adalah 8. Jadi yang D jawabannya adalah 9 per 8. Jadi enaknya perkalian ataupun pembagian pecahan itu kita nggak perlu harus ngitungnya tenanan, harus dikalikan semuanya. Tapi kita bisa menyederhanakan dengan cara seperti itu, dicoret-coret. Begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita bertemu dengan gabungan operasi hitung pecahan, kita teliti dulu kira-kira yang dikerjakan mana dulu. Kalau misalkan ada penjumlahan dan perkalian, kita kerjakan perkaliannya dulu. Kalau ada perkalian dan pembagian, kita kerjakan yang paling kiri dulu. Seperti itu. Semoga ini bisa membantu penjelasannya. Silakan setelah kalian melihat video ini, kalian coba latihan soal berikut ini. Ya, Ustadz ucapkan selamat mencoba latihan soalnya. Bagi yang sudah selesai mencoba latihan soalnya, silakan untuk yang kelas 5A bisa dikirimkan ke Ustadzah Hida, yang kelas 5B bisa dikirimkan ke saya. Nanti bagi yang sudah mengirim, nanti kami kasih kunci jawabannya untuk cross check apakah saya benar-benar udah bisa atau belum, seperti itu ya. Tapi Ustadz harap semuanya sudah bisa mengerjakan latihan soal itu dengan benar. Dan Ustadz ingatkan lagi, sebentar lagi, mungkin beberapa pekan lagi di awal September, insya Allah nanti ada penilaian tengah semester. Dan bab yang akan dimunculkan dalam penilaian tengah semester tadi adalah bab tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, dan juga yang kita pelajari pada saat ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa ibadahnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Seperti itu, kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Cukup. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.